Wah, mudah-mudahan nanti bisa ini. Yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti yang lain bisa menyusul dan bisa lihat video pertemuan hari ini yang tidak mengikuti melalui Zoom. Setelah pekan ulangan, kita mulai lagi membahas beberapa materi matematik di kelas 12. Kelanjutan dari kemarin, kita masih berbicara terkait dengan peluang atau probabilitas. Hal yang mendukung terkait dengan probabilitas, ada beberapa yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu terkait dengan permutasi dan kombinasi. Saya akan berbicara lebih dulu terkait dengan permutasi. Terkait dengan permutasi, saya akan berbicara lebih dulu. Namun demikian, sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan permutasi, saya dahului dengan memahami faktorial. Saya yakin ini sudah dipahami betul di SMP mungkin, atau sudah pernah belajar sebelumnya. Kita pahami dulu faktorial, di mana ketika ada secara umum n faktorial itu didefinisikan dengan perkalian n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai terakhir 1. Berarti timbul pertanyaan, kalau ada faktorial, n-nya itu tidak boleh negatif. N itu tidak boleh negatif. Maka dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Saya berikan contoh yang lebih spesifik. Ada 3 faktorial. N-nya saya ganti 3. Maka merupakan perkalian 3 kali mewakili perkalian 2 karena berkurang 1. Ini 2 karena berkurang 1 kali berkurang lagi sehingga 1. Terakhir sampai 1. Tidak ada lagi, tidak sampai 0. Ini pengertiannya faktorial. Kalau ada 5 faktorial, berarti 5, karena n-nya 5, kita mulainya dari 5. Kalikan, kali berkurang 1, berarti 4. Kali berkurang 1 lagi, 4 berkurang 1, atau 5 berkurang 2. Jadi 3, berkurang lagi 2, berkurang lagi 1, dan seterusnya. Sehingga secara umum pengertian dari faktorial ini nanti bisa kalian pahami lebih jauh. Ada 2 catatan ketika ada 0 faktorial dan 1 faktorial, nilainya 1. Kalau 1 faktorial jelas. 1 mulainya n-nya itu 1. Ketika berkurang lagi tidak bisa karena terakhir 1. Kan gitu. Ketika ada 1 faktorial. Nah, bagaimana untuk menunjukkan 0 faktorial kok 1? Nah, ini yang perlu menjadi pembahasan. Oke, saya ulang lagi. Kalau 1 faktorial tadi nilainya 1, maka bagaimana menunjukkan 0 faktorial kok 1? Gitu. Kalau 1 faktorial jelas karena n-nya itu 1, mulai perkalian dari 1 dan seterusnya. Berkurang 1, 0 sehingga tidak terakhir ya 1. 1 faktorial. Nah, sekarang saya memperlihatkan bagaimana 0 faktorial kok 1. Misalkan, dari pengertian umum bahwa n faktorial, saya tidak memisalkan pemisalannya nanti dulu, kita pahami dulu pengertian umum. N faktorial adalah n kali n-1 dan seterusnya. Kalau saya
mendefinisikan dari N-1 itu adalah N-1 faktorial. Ya boleh. Kenapa? Karena N-nya itu saya ganti N-1. Maka secara umum bentuk ini N faktorial bisa saya rubah menjadi awas terus N faktorial ini bisa saya sederhanakan menjadi N kali N min 1 faktorial. Ini yang saya garis bawahi, yang saya kasih tanda ini. Nah, itu pengertiannya. N-1 faktorial itu ya dari N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai dengan 321. Nah, sekarang kalau saya misalkan bahwa N-nya itu 1, misalkan N1, maka tentu menjadi 1 faktorial sama dengan N-nya semuanya diganti 1. 1 dikurangi 1 faktorial. Nah, kita lanjut 1 faktorial sama dengan 1 dikurangi 1 tentu 0. Nah, oke. 1 faktorial 1. Nah, ini 0 faktorial. Nah, ini perkalian, lawannya pembagian, maka 1 dibagi 1. 1. Sehingga ini menjadi 0 faktorial. Maka sama saja 0 faktorial adalah 1. Ini menunjukkan, bagaimana menunjukkan bahwa 0 faktorial nilainya 1. Silakan nanti untuk faktorial untuk dipahami lebih jauh lagi, lebih paham lagi. Sehingga nanti mudah untuk menyelesaikan permasalahan permutasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan nanti dipahami perkalian dari faktorial secara umum. Saya membicarakan sampai di sini untuk pengertian faktorial. Silakan nanti cari soal-soal ataupun pembahasan yang terkait dengan faktorial lebih banyak lagi. Tinggal ketik saja di mesin pencarian Google, saya kira banyak. Itu untuk faktorial. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk permutasinya. Kita lanjutkan bicarakan permutasi. Oke. Permutasi merupakan, kita berangkat dari definisi dulu biar mudah. Permutasi merupakan susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari susunan tersebut yang dibentuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya ulang lagi. Nah, definisi lain bisa kita melihat bahwa permutasi dari suatu kumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang. Ini garis bawahi. Tanpa ada objek yang diulang. Ini garis bawahi. Ini di garis bawahi. Dari objek-objek tersebut. Saya ulangi lagi untuk mendefinisikan permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan dari objek-objek berbeda
berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang. Ini garis bawah. Saya lingkari diulang dari objek-objek tersebut. Misalkan ada H, suatu himpunan dengan objek N. Maksudnya begini, misal ada sekelompok calon pengurus OSIS. Ada si Anto, ada si Jojon, ada si Atun, misal, ada si Umi, misal, dan seterusnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 calon pengurus OSIS. Ini himpunan calon pengurus OSIS. Yang misalkan ada himpunan dengan N objek, N-nya siapa? N-nya menunjukkan banyaknya himpunan H. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Si Anton, si Jojon, si Atun, si Umi. Dan gitu. Ya, oke, sebentar dulu. Ini kalau mic-nya nggak dimatikan, suaranya mengganggu yang lain. Jadi silakan nanti saya biar tidak berbolak-balik ke sini, mic-nya masing-masing untuk di nonaktifkan. Oke, saya lanjutkan lagi. H himpunan yang terdiri N objek. Hanya itu merupakan himpunan calon pengurus OSIS. Misal ini ceritanya seperti itu. Siapa saja? Anton, Jojon, Atun, Umi. Ada 4 siswa. N-nya menunjukkan 4 siswa. Akan dibentuk pengurus yang terdiri dari ketua. Yang dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi memilih 4 orang untuk dijadikan pengurus. Memilih 4 orang untuk dijadikan pengurus berarti akan memilih 4 dari N objeknya 4. Nah, itu dia. Dari N objeknya 4. Ini sama saja kalau kita ketika membicarakan faktorial, ketika membicarakan kaidah pencacahan, kita akan membentuk 4 susunan. Siapa saja? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Ini ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Dari 4 calon ini sudah akan terpilih menjadi ketua. Siapa sih? Semuanya bisa menjadi ketua. Kalau sudah 1 terpilih jadi ketua, maka tinggal memilih 3 untuk jadikan sekretaris. Ada 3 ya pilihan untuk jadikan wakil. Wakil. Yang jadi sekretaris tinggal berapa pilihan? Tinggal 2 pilihan. Dan jadi bendahara tinggal 1. Nah, ini kalau menggunakan kaidah perkalian, tinggal mengalihkan nilainya berapa. Sama halnya dengan permutasi, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial. Ini 4 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial tadi 1 nilainya. Sehingga ini sama saja 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorial kan 1. Tinggal mengalihkan sendiri. Ini salah satu contoh konsep tidak diulang tanpa ada objek diulang di mana. Kalau dia sudah terpilih, dia tidak akan terpilih lagi menjadi wakil. Kalau sudah terpilih jadi wakil, dia tidak terpilih lagi jadi sekretaris.
Kalau sudah jadi wakil dan sekretaris dan ketua tidak bisa jadi bendahara. Konsep tanpa berulang itu seperti tadi yang saya bicarakan. Saya hari ini berbicara sampai di sini. Silakan kalian masing-masing buat catatan di buku masing-masing dan berikan paling tidak 3 contoh yang lain untuk pengertian permutasi. Hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak perlu berlama-lama. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk yang kombinasi. Atau beberapa hal yang terkait dengan permutasi dulu, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, di kolom chat diketikkan nama dan kelasnya. Di kolom chat diketik nama dan kelas, sehingga nanti sang absennya dari situ. Ini yang hadir ada 29 yang sudah ngetik di bagian chat, baru berapa orang ini? Baru ada berapa nih, belum banyak. Ya silakan diketik nama dan kelas di kolom chat. Ya kan, nanti saya daftar hadir dari situ. Sehingga saya tidak perlu repot-repot lagi. Ya, oke. Terima kasih. Hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sampai di sini dulu. Yang terlambat, yang tidak mengikuti nanti bisa melihat dari dari video yang saya bagikan pada pertemuan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.